Selamat sore teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Ruang Visual. Kali ini saya motoran ya, sore hari saya mau ke Shopee, mau ngirim paket. Ini saya rekam biasa menggunakan DJI Action 4 dengan mikrofon DJI Mic Mini. Konfigurasi setting seperti biasa, saya menggunakan resolusi 4K 25 fps, shutter speed 1/50, ISO auto, dan dengan menggunakan ND filter 8 dari Telesin. Dan ini video sudah saya color grading teman-teman. Jadi di setiap video saya selalu saya bahas ya teman-teman, settingan kamera dan perangkat yang saya gunakan, karena memang fokus saya di situ ya teman-teman. Oke, sambil jalan-jalan ya kita bahas sesuatu yang menarik. Jadi ini kemarin kita sudah lihat ya teman-teman, atau teman-teman belum dengar beritanya, itu DJI sudah merilis drone terbaru mereka, DJI Neo 2, yang merupakan penerus dari DJI Neo yang generasi pertama yang rilis tahun 2024 tahun lalu. Jadi setelah 1 tahun akhirnya DJI mengeluarkan seri terbaru dari Neo. Di seri terbaru ini DJI sudah menyematkan beberapa fitur penting ya teman-teman. Di antaranya ada sensor. Kalau di DJI Neo generasi pertama itu belum ada sensor anti tabraknya teman-teman. Dan di DJI Neo 2 ini sudah ada sensor depan dan belakang. 360 derajat sih lebih tepatnya. Untuk sensor depan dia menggunakan sensor LiDAR ya, seperti yang digunakan di Mini 5 Pro. Cuma untuk kemampuan sensornya belum banyak yang mereview ya teman-teman. Mungkin di bawah Mini 5 atau mungkin setara. Kita belum tahu banyak ya. Karena memang saat ini baru rilis di China ya. Belum rilis di Indonesia. Untuk di Indonesia itu masuk sekitar tanggal, kalau tidak salah, 5 atau 6 November ya, besok kalau nggak salah, karena sekarang tanggal 4 ya ini teman-teman. Kita lihat saja, mungkin besok akan semakin banyak review-review yang membahas drone ini. Tadi kan sudah ada fitur LiDAR ya teman-teman, sensor anti tabrak. Untuk sensor kamera di DJI Neo 2 belum ada perubahan ukuran ya teman-teman. Jadi kalau di Neo 1 itu ukuran sensornya 1/2 inch, di Neo 2 masih 1/2 inch. Karena kemarin sempat dirumorkan ya teman-teman, kalau Neo 2 ini akan mengusung sensor yang lebih besar seperti 1/1,3 inch. Namun ternyata itu salah ya teman-teman. Sensor masih 1/2 inch. Untuk upgrade yang berbeda itu ada di gimbal teman-teman. Kalau di Neo generasi pertama itu gimbalnya masih 1 aksis ya, 1 sumbu. Kalau di Neo 2 ini dia sudah 2 aksis ya. Sama seperti di DJI Spark yang rilis tahun 2017 lalu. Nah, di DJI Neo 2 ini, di situs-situs online ya, di forum-forum online ini ternyata masih ada beberapa pembahasan tentang kekurangannya ya teman-teman. Walaupun ini belum rilis, jadi ini pembahasan yang dikeluarkan oleh reviewer dari China. Itu mengatakan kalau Neo 2 ini belum support mode manual. Jadi untuk mode FPV pakai remote FPV RC3 itu dia belum bisa. Mungkin nanti di update-nya akan ditambahkan ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita sudah sampai mana ya pembahasannya? Tadi gimbal sudah, sensor sudah. Oh ya, permasalahan di mode manual ya. Jadi Neo 2 ini seperti yang dikatakan di forum-forum China ya, belum bisa mode manual. Saya kurang tahu sih detailnya seperti apa. Apakah sudah dilakukan update dari DJI atau belum? Saya juga kurang tahu ya teman-teman. Jadi itu masih info simpang siur untuk saat ini. Mungkin bisa saja nanti DJI melakukan update firmware. Jadi sudah bisa mode manual mungkin nanti ya. Namun perlu diingat ya teman-teman, Neo 2 ini dia berbeda segmen dengan seri Avata ya teman-teman. Jadi seri Neo ini bukan merupakan pengganti dari Avata. Jadi masih kalah ya kalau dengan Avata. Dia Avata lebih bagus lagi ya fiturnya, sensornya lebih besar, kemudian lebih tahan angin juga kalau Avata. Terus fiturnya lebih lengkap Avata sih. Sebenarnya bukan lebih lengkap Avata ya teman-teman. Memang beda aja ya Avata dengan Neo. Neo ini memang tujuan utamanya buat itu konten kreator solo ya. Jadi untuk videografer pribadi ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengajak seorang videografer ya untuk memvideo kita bisa menggunakan mode otomatis yang ada di DJI Neo 1 maupun 2. Seperti yang teman-teman lihat ya di beberapa review itu. Saya juga pernah pakai Neo 1 ya teman-teman dulu. Dan memang saya akui kualitas videonya memang di bawah seri mini ya teman-teman. Dia juga tidak tahan angin cuma di sampai level 4 teman-teman, tidak sampai level 5 seperti di seri mini ya. Jadi dia kalau dibawa di tempat yang berangin, terutama di daerah pegunungan atau pantai itu, dia terombang-ambing ya teman-teman. Saya pernah coba di dekat pegunungan itu, anginnya kan lumayan kenceng. Nah itu sebelum GPS-nya ngelok itu sudah saya terbangkan dan ya bisa ditebak ya teman-teman, drone-nya menghilang. Untung masih bisa saya temukan lagi. Jadi dia GPS-nya belum ngelok dan dia kena angin dan kabur lah itu dulu. Nah itu salah satu alasan saya kenapa saya tidak memilih Neo ya. Ya bukan karena jelek ya teman-teman, karena memang tidak atau bukan tipe yang saya cari ya teman-teman. Saya ternyata mencari tipe yang mode aerial ya, seperti seri Mini 3 yang masih saya gunakan sampai saat ini. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau memang teman-teman berminat ya atau penasaran, ya sebaiknya teman-teman lihat-lihat reviewnya dulu ya. Bagaimana penggunaan Neo ini, plus minusnya seperti apa, dan yang paling penting itu menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Apakah teman-teman memang butuh drone seperti Neo ini atau memang butuhnya yang seri mini atau malah butuhnya yang seri-seri yang lainnya. Itu yang teman-teman tentukan sendiri. Jadi yang bisa saya sarankan ya, teman-teman sebelum membeli drone itu lihat reviewnya dulu. Kalau memang teman-teman belum pernah menerbangkan drone ya, teman-teman perlu mencari tahu lebih dalam lagi ya tentang tipe-tipe drone yang ada di pasaran. Jangan sampai teman-teman beli karena FOMO, ikut-ikutan ya. Karena kalau nanti tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya akan rugi sendiri ya. Jadi begitu, mari kita tunggu ya untuk review-review Neo 2 dari konten kreator Indonesia. Sekian dulu untuk video kali ini. Tidak banyak yang ingin saya bahas, saya cuma mau bahas
drone Neo 2 itu aja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. See you next time.